Right. 9. Small letter B. Confirmed. Ponytail. Blood. Halo warga Nobar, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya ya Kak. Kembali lagi bersama FLM MLV, sang pengangguran profesional, yang kali ini akan membawakan sebuah film yang akan menyuguhkan aksi tonjok-menonjok yang dilakukan oleh Jason Statham, si botak dari Gua Hantu. Menceritakan tentang agen rahasia yang diberi misi untuk menghentikan jual beli senjata mematikan yang bisa menghancurkan dunia atau malah mengakibatkan perang dunia ketiga. Dan siapapun yang memilikinya, maka dia akan menjadi penguasa. Senjata apakah itu? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anu kalian semua. Mari kita nobar. Dan inilah Operation Fortune Ruse de Guerre. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang agen rahasia swasta bernama Nathan. Dia terlihat sedang berada di gedung kementerian untuk memenuhi panggilan Menteri Pertahanan. Tanpa basa-basi, Pak Menteri langsung menunjukkan sebuah video penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Jamet misterius. Kejadian itu berlangsung di Ukraina, di mana para Jamet mencuri sebuah senjata berbahaya yang bisa menghancurkan daratan Eropa. Tidak diketahui jenis senjatanya apa, tapi senjata itu disebut dengan nama The Handle. That is the mystery. It's been given the name The Handle. Pak Menteri sengaja tidak menggunakan agen pemerintahan karena pergerakannya akan mudah ditebak. Dan untuk menjalankan misi ini, Nathan menunjuk Orson Fortune yang merupakan agen terbaiknya. Sontak Pak Menteri tidak menyetujuinya. Beliau ragu. Karena menurutnya Orson itu terlalu lemah dan merepotkan. Bagaimana tidak? Dia butuh jet pribadi karena fobia ketinggian. Belum lagi, dia harus membawa obat-obatan khusus karena punya cemas berlebih. Dan sebagai imbalannya, si agen manja itu juga sering minta liburan ke Nganjuk. Si botak banyak banget maunya. Tapi Nathan tetap meyakinkan Pak Menteri bahwa Orson adalah orang yang tepat. Akhirnya, Pak Menteri pun setuju untuk menjadikan Orson sebagai pemimpin misi. Kemudian, beliau bertanya, kenapa Nathan tidak merekrut John Welch, salah satu agen yang mahir juga. Nathan pun menjawab bahwa John telah mengkhianatinya. Dia bergabung dengan Mike Hook yang tidak lain adalah saingannya. Sebagai gantinya, Nathan telah memanggil dua anggota baru, Sarah Fidel dan J.C. Davis. Sarah adalah hacker handal yang dulu pernah bekerja dengan Mike, tapi dibuang begitu saja. Sedangkan Davis, dia adalah ahli. Sarah pun memberitahu beberapa informasi penting. Untuk memulai misi, mereka harus mencuri sebuah hard drive. Hard drive itu diduga menjadi kunci untuk membuka The Handle. Misi pencurian akan dilakukan di bandara, tempat di mana target mereka akan mengantarkan harddisknya kepada seseorang. Target kali ini bernama Donald Bakar, seorang profesor yang sudah tua. Di sini, tim Orson juga dibantu oleh agen lain bernama Jane. Tapi tiba-tiba,
Jane disetrum oleh pria tidak dikenal. Hal yang sama juga terjadi pada mata-mata bernama Marcia. Ia tiba-tiba dibuat pingsan oleh seseorang. Padahal, Marcia ditugaskan untuk memasang pelacak di tubuh Donald. Tapi, sialnya, kamera CCTV berhasil dimanipulasi. Sehingga, Sarah kesulitan memantau dari jauh. Orson pun mulai curiga, apakah ini perbuatan John? Untuk memastikannya, Nathan segera menghubungi Pak Menteri. Tapi, yang dia dapatkan hanyalah jawaban ambigu. Yang jelas, jika John berada di sana, berarti Mike telah direkrut oleh departemen lain. Setelah menyadari keberadaan tim Mike, Sarah langsung memperbaiki sistem pemantauannya. Sementara di sisi lain, Orson dibuntuti oleh 2 anggota Mike. Untungnya, Sarah segera memberitahunya, sehingga Orson berhasil menghabisi mereka. Kemudian, Orson bersama Davis mengikuti Donald dan melepaskannya dari anak buah Mike yang menyamar sebagai petugas bandara. Mereka lalu memasukkan Donald ke dalam mobil van, di mana Nathan sudah standby di dalamnya. Di dalam mobil, Nathan bergerak cepat menyalin data yang ada di hard disk. Tapi, waktu mereka sangat terbatas, karena Mike membawa banyak pasukan dan menghadang mereka. Di sisi lain, ternyata Donald memiliki penyakit jantung dan kondisinya mulai memburuk. Keadaan pun semakin genting ketika anak buah Mike membuka mobil Nathan secara paksa. Beruntung, di detik-detik terakhir, Nathan berhasil menyalin semua data itu. Dia lalu membiarkan Mike untuk mengambil hard drive tersebut. Tapi, walaupun berhasil disalin, Sarah tidak bisa membuka data di dalamnya karena ada password acak yang sangat sulit ditebak. Dengan begitu, Orson dan timnya harus mengantarkan langsung drive itu ke tangan pembelinya. Untuk menjalankan misi, Nathan menyamar menjadi Donald Viewer, lalu memberikan koper palsu kepada calon pembeli. Di sana, koper itu diambil oleh seorang pengacara bernama Ben Harris. Diketahui, dia adalah penasihat hukum dari Greg Simons, atau yang biasa dipanggil Samidi bin Mukidi. Kemudian, Orson bersama Davis mengikuti Donald dan melepaskannya dari anak buah Mike yang menyamar sebagai petugas bandara. Mereka lalu memasukkan Donald ke dalam mobil van, di mana Nathan sudah standby di dalamnya. Di dalam mobil, Nathan bergerak cepat menyalin data yang ada di hard disk. Tapi, waktu mereka sangat terbatas, karena Mike membawa banyak pasukan dan menghadang mereka. Di sisi lain, ternyata Donald memiliki penyakit jantung dan kondisinya mulai memburuk. Keadaan pun semakin genting ketika anak buah Mike membuka mobil Nathan secara paksa. Beruntung, di detik-detik terakhir, Nathan berhasil menyalin semua data itu. Dia lalu membiarkan Mike untuk mengambil hard drive tersebut. Tapi, walaupun berhasil disalin, Sarah tidak bisa membuka data di dalamnya karena ada password acak yang sangat sulit ditebak. Dengan begitu, Orson dan timnya harus mengantarkan langsung drive itu ke tangan pembelinya. Untuk menjalankan misi, Nathan menyamar menjadi Don. Mereka lalu berangkat ke kapal pesiar milik Samidi, tempat diadakannya acara amal. Sebelum memulai aksi, Sarah memberitahu rencananya kepada Denny. Tugas sang aktor hanyalah menjadi pengalih perhatian, agar Samidi menjadi lengah. Selebihnya, misi akan dilanjutkan oleh Orson dan kawan-kawan. Selagi Denny berbincang dengan Samidi, tim Orson langsung bersiap untuk beraksi. Namun, lagi-lagi mereka melihat anak buah Mike. Orson pun segera melaporkannya kepada Nathan, yang berada di ruang kendali bersama Davis. Setelah itu, Sarah mulai mencari ruangan yang aman untuk memasang penyadap dan meretas ponsel Samidi dari kejauhan. Beruntung, dia melakukannya dengan cepat sebelum Ben Harris masuk ke ruangan tersebut. Sarah pun segera berakting manja seperti Princess Syahrini agar tidak dicurigai oleh Ben. Dia harus mengulur waktu selama mungkin, karena proses hacking berlangsung cukup lama.
Di sisi lain, Orson baru saja mematikan alat komunikasi milik Mike, yang membuatnya tidak bisa lagi terhubung dengan Vincent Young, anak buahnya yang menyamar menjadi pelayan kapal. Vin adalah mantan pasukan khusus, dan juga menguasai ilmu kungfu. Meski begitu, Orson tidak gentar, sama sekali, dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Singkatnya, Orson mampu melumpuhkan Vincent, lalu membuangnya ke laut. Sementara itu, David Setelah sukses menjalankan misi, Orson, Sarah, dan Danny pun segera pulang untuk mempersiapkan aksi berikutnya. Sementara itu, Nathan dan Davis mulai mendengarkan perbincangan Samidi dengan rekan bisnisnya, yaitu Alexander. Namun, dari pembicaraan mereka, Nathan belum bisa memastikan apakah barang yang akan dijual adalah di-handle. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Pak Menteri. Selain membahas percakapan Samidi, Pak Menteri juga menegaskan bahwa Mike tidak disewa oleh pemerintah. Dia bahkan tidak tahu jamet itu bekerja untuk siapa. Keesokan harinya, tim Orson kembali mengadakan rapat untuk menentukan target berikutnya. Setelah berdiskusi cukup panjang, Orson memutuskan untuk menyusup ke Villa Alexander dan menginstal penyadap di laptopnya. Kebetulan, Sarah telah berhasil melacak lokasi villa tersebut di Ukraina. Tanpa berlama-lama, Orson langsung tancap gas. Dia tiba di Villa Alexander tepat saat tengah malam dengan menyamar sebagai seorang perampok. Kemudian, dia menyemprotkan gas pembius melalui saluran udara. Dan setelah semua orang tertidur lelap, Orson menyelinap masuk dan mulai merampok barang-barang milik mafia tersebut. Dia melakukan penyamaran itu dengan sangat mulus, bak perampok profesional. Ketika akhirnya menemukan setelah sukses menjalankan misi, Orson, Sarah, dan Danny pun segera pulang untuk mempersiapkan aksi berikutnya. Sementara itu, Nathan dan Davis mulai mendengarkan perbincangan Samidi dengan rekan bisnisnya, yaitu Alexander. Namun, dari pembicaraan mereka, Nathan belum bisa memastikan apakah barang yang akan dijual adalah di-handle. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Pak Menteri. Selain membahas percakapan Samidi, namun sampai saat ini belum jelas apa yang sebenarnya dijual oleh Alexander dan Samidi. Di sisi lain, Davis mendapatkan notifikasi bahwa ponsel Samidi sedang melakukan panggilan kepada Trent dan Arnold, dua rekan bisnisnya. Keduanya hanya memastikan kalau bisnis mereka bersama Samidi aman terkendali. Kemudian, Samidi menelpon orang lain, yaitu Kasim. Dia adalah seorang diplomat Turki yang korup dan memiliki koneksi langsung dengan Alexander. Di sini, Kasim memberitahu Samidi bahwa villa milik Alexander baru saja dirampok dan dua pengawalnya terluka parah. Mendengar percakapan tersebut, Sarah segera melacak keberadaan Kasim. Lalu, dia teringat akan tawaran liburan ke Turki yang pernah dia terima dari Samidi. Sarah pun memutuskan untuk memanfaatkan tawaran itu sebagai jalan masuk untuk mencari tahu barang apa sebenarnya yang akan dijual oleh Alexander dan Samidi. Singkat cerita, tim Orson pun terbang ke Turki. Mereka kembali memanfaatkan Danny untuk melancarkan misi. Danny dan Sarah akan kembali berakting sebagai pasangan di depan Samidi. Setibanya di Turki, mereka disambut baik oleh Samidi dan langsung diajak makan siang bersama. Tapi sebelum itu, Samidi dan asistennya yang bernama Emilia ingin memamerkan koleksi mobil antiknya. "I wanted this car. Did you?"
Did you fight for it? What? Selepas pamer mobil dan makan siang, Samidi menemani Danny jalan-jalan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tim Orson untuk mulai beraksi. Sarah bertugas mengelabui Emilia dan meretas CCTV agar bisa masuk ke ruangan pribadi milik Samidi. Usai meretas sistem, Sarah pun berhasil masuk tanpa terdeteksi. Dengan cepat, dia membuka dokumen penjualan di komputer Samidi. Dan dari sinilah akhirnya terungkap fakta mengejutkan. Selama ini, mereka ternyata salah sasaran. Samidi ternyata hanya membeli AK-47 Julian, bukan di-handle. Sampai di titik ini, masih belum diketahui apa sebenarnya senjata mematikan yang sedang diincar oleh para kartel itu. Di sisi lain, Orson dan Davis sedang membuntuti Kasim di sebuah tempat wisata. Akan tetapi, lagi-lagi, mereka melihat Mike di sana. Orson pun bingung. Dari mana jamet itu bisa mendapatkan informasi secepat itu? Walaupun ternyata mereka salah target, Orson tetap ingin melanjutkan rencananya. Kali ini, target barunya adalah Ben Harris. Nathan menyetujui asalkan Orson tidak gegabah. Selagi Orson membuntuti Ben, Davis mengawasi dari kejauhan sambil memblokir sinyal ponsel pengacara itu. Dan disinilah Ben sadar bahwa dirinya sedang diikuti. Alhasil, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Orson. Namun, Orson sudah siap siaga untuk baku hantam. Setelah itu, dia kembali mengejar Ben yang kabur sampai akhirnya berhasil menyusulnya di sebuah menara tua. Tapi Ben berhasil menghindar, dan dengan liciknya, dia menukar ponselnya dengan milik orang asing secara acak. Sampai di menara, Orson melihat seseorang terkapar setelah jatuh dari ketinggian. Davis pun segera mengeceknya, dan ternyata itu bukan Ben Harris. Di saat Orson sedang lengah, tiba-tiba Ben muncul, tapi akhirnya dia menyepelekan Orson, dan itu jadi akhir tragis baginya. Ben pun dibawa oleh Orson dan Davis dalam keadaan tak bernyawa. Malam harinya, tim Orson kembali berkumpul tanpa Sarah. Nathan melapor kepada Pak Menteri bahwa data dari komputer Samidi adalah kunci untuk membuka data milik Donald Baker di awal film. Setelah file Baker berhasil dibuka, akhirnya terungkap senjata yang selama ini diperebutkan bukanlah senjata api atau rudal Iran, melainkan sebuah kecerdasan buatan yang bisa meretas segala jenis sistem, termasuk sistem peluncuran senjata nuklir. Kini, mereka tahu pasti bahwa target mereka memang tepat. Samidi memang memegang the handle, namun hanya sebagai pemegang password dan perantara antara Alexander dengan pembeli yang sebenarnya. Dan transaksi itu akan dilakukan besok. Masalahnya, mereka masih membutuhkan Ben, karena dia adalah kurir dalam transaksi ini. Dan karena Ben sudah tewas, Orson mengajukan diri untuk menyamar sebagai Ben. Lagi pula, para pembeli tidak tahu wajah asli Ben. Disinilah peran Sarah yang akan mengubah suara Orson agar terdengar seperti Ben saat dihubungi oleh Samidi. Karena bos mafia itu sangat mengenal suara Ben Harris. Keesokan harinya, Orson pun mulai melancarkan aksinya, menyamar sebagai kurir bernama Ben Harris. Dia menemui Alexander untuk berangkat ke lokasi transaksi. Sementara itu, Dieter akhirnya dipertemukan dengan pembeli, The Handle, yang berasal dari Ukraina. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Samidi pun siap memberikan kodenya kepada Orson melalui sambungan telepon. Namun, ketegangan meningkat. Emilia mulai curiga terhadap kejanggalan dalam sistem keamanan rumah Samidi. Untungnya, transaksi berlangsung tepat waktu sebelum semuanya berantakan. Akan tetapi, walaupun transaksi berhasil, Orson belum sepenuhnya aman. Ternyata, ada salah satu pengawal Alexander yang mengenali wajah Orson. Dia adalah penjaga villa yang dulu pernah dihajar oleh Orson. Beruntung Davis bergerak cepat. Peperangan pun pecah di tengah padang yang luas. Tidak hanya serangan dari darat, Orson juga dikejar-kejar oleh sebuah helikopter musuh.
Sementara di lain pihak, Sarah berhasil membatalkan transaksi secara digital. Sehingga tidak ada uang yang masuk ke rekening Samidi. Setelah itu, dia langsung menemui Denny. Bahwa helikopter yang mengejarnya adalah milik Mike. Dia pun sangat marah karena Mike yang tidak mau kalah saing selalu ikut campur dalam setiap pekerjaannya. Setelah baku tembak yang cukup sengit, Mike berhasil memojokkan Orson dan mengambil koper yang berisi komputer dengan teknologi The Handle. Di waktu yang bersamaan, Samedi akhirnya sadar bahwa sistemnya telah dipermainkan. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk memburu Sarah dan Denny yang kini sudah berada di dalam mobil. Sementara itu, Mike menyuruh John untuk memeriksa keaslian barang tersebut. Dan setelah dipastikan asli, Mike melakukan hal yang tak disangka-sangka. Dia menembak mati para mafia Ukraina yang ternyata adalah pemilik asli dari teknologi mematikan itu. Ternyata selama ini, Mike tidak bekerja untuk siapapun. Dia beroperasi secara independen, demi ambisi dan tujuannya sendiri. Lebih parah lagi, Mike memerintahkan anak buahnya di darat untuk membunuh Orson. Tapi, Davis lebih cepat dan menghabisi mereka lebih dulu. Sorry. Setelah pertempuran sengit, di padang savana yang sunyi, Orson dan Davis berhasil mencuri helikopter yang ditinggalkan oleh pilotnya dalam kondisi mati. Di sini tampak jelas, meskipun Orson memiliki fobia ketinggian, dia akhirnya berhasil melawan rasa takutnya dan mengendari helikopter itu dengan penuh keberanian. Sementara itu, di lokasi berbeda, Denny dan Sarah masih terus dikejar oleh para antek Samidi. Tanpa bala bantuan, Sarah pun memutuskan untuk melawan balik. Dengan senjata seadanya, Sarah berhasil mengirimkan satu mobil musuh. Tapi, ancaman belum selesai. Mereka masih dikejar oleh mobil lainnya. Beruntung, saat mereka nyaris tertangkap, Orson dan Davis datang tepat waktu dengan helikopter penyelamat. Singkat cerita, Denny dan Sarah berhasil diselamatkan dari pengejaran brutal tersebut. Namun bukannya kabur jauh, Orson malah mengusulkan untuk kembali ke tempat Samidi. Dia ingin membuat mafia itu bekerja sama dengan tim mereka. Karena Orson yakin Samidi tidak punya pilihan lain. Sarah telah memegang semua bukti kejahatannya. Setibanya di tempat Samidi, Orson langsung bertanya tentang identitas pembeli yang sebenarnya. Lalu, akhirnya terungkap bahwa pembeli yang siap membayar mahal untuk The Handle adalah Trent dan Arnold. Mereka berencana menggunakan teknologi AI untuk mengacaukan sistem keuangan dunia. Setelah didesak dan diancam, Samidi akhirnya bersedia bekerja sama. Lagi pula, dia sudah rugi besar karena gagal menerima transferan uang dari transaksi sebelumnya. Malam harinya, tim Orson kembali beraksi. Mereka membagi tugas ke dalam 3 kelompok. Seperti biasa, Sarah dan Nathan memantau dari jarak jauh. Davis akan membantu Orson dengan keahlian snipernya. Dan terakhir, Denny dan Samidi ditugaskan untuk menyusup ke dalam gedung tempat Mike berada. Dan saat waktunya tiba, Orson pun mulai bertindak dengan menghabisi para penjaga satu persatu. Untuk mengulur waktu, Samidi pun mulai membacot di hadapan Trent, Arnold, dan Mike. Samidi tampak kecewa karena ternyata Trent dan Arnold justru memberi komisi kepada Mike. Dengan nada mengancam, Samidi menyatakan kalau dalam 5 menit uang tidak ditransfer, maka keluarga Trent dan Arnold akan dia habisi. Setelah memastikan waktu cukup untuk Orson menghabisi para penjaga, Samidi dan Denny segera kabur dari sana. Ancaman Samidi tadi benar-benar membuat Trent dan Arnold panik bukan main. Tapi Mike mencoba menenangkan mereka. Katanya, Samidi cuma menggertak karena posisinya sedang terdesak.
Namun situasi justru makin kacau. Ketiga pihak akhirnya saling baku tembak. Tapi Orson menolaknya mentah-mentah. Dia lebih memilih liburan ke Nganjuk selama 2 minggu penuh. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Dari film ini, kita belajar sesuatu. Bahwa musuh manusia dimasak sampai detik terakhir ini, terima kasih. Gimana nih menurut kalian film yang satu ini? Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di videonya, push juga like-nya, dan share videonya ke siapa aja lah. Misalnya nih, 10 kontak terdekat Anda. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Mengucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri. Harupuk!